Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kelas 10 anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Silakan nanti absen ya, absen di kolom komentar seperti apa mapel hari ini. Oke. Jangan lupa nanti di komentar silahkan absen. Saya ingatkan komentarnya di live absennya ya. Oke. Yang minggu lalu kita bahas seperti apa sih fungsi peran dan dasar Pancasila itu seperti apa. Nah, arti Pancasila itu seperti apa. Nah, ini kelanjutannya ya. Ini kan kemarin kita bahas istilahnya bab 1. Bab 1 itu isinya kemarin membahas isinya tentang hakikat bangsa dan negara. Nah, apa pengertian bangsa dan negara? Nah, yang kedua, minggu yang lalu kita bahas fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, jadi yang hari ini ada kaitannya dari bab 1 dan 2 ya. Seperti apa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini nanti membahas semuanya yang ada di praktek pemerintahan negara seperti apa gitu. Nah, kalau yang memang kemarin ada yang memang ada kemarin saya belum dapat PowerPoint, ada yang memang belum mengerjakan tugas, silakan nanti dikirim langsung ke WA saya ya, gimana caranya ya. Karena minggu depan saya mau mengambil nilai ulangan harian ya. Kalau misalnya keadaan memungkinkan ya. Karena nanti kalau sudah sampai ke bab 4 ya, istilahnya nanti bahan materi untuk UTS itu sampai bab 4 ya, gitu. Jadi nanti sampai bab 4 baru kita ulangan gitu. Oke, kita mulai ya. Ini kita bahas seperti apa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ya, suasana dalam sidang MPR dan DPR ya. Sidang DPR MPR itu seperti apa ini gitu. Nah, kita lihat ini suasananya itu loh. Kan kita lihat gitu. Nah, jangan sampai ya istilahnya pemimpin negara yang kita benar-benar kita panutin ya. Inilah suasana praktik penyelenggaraan pemerintahan negara gitu ya. Suasana sidang, suasana pelantikan presiden dan wakil presiden ya, seperti ini gitu ya. Ini tuh acara apa yang ngapain gitu ya. Kalau menurut kalian tuh dalam gambar ini ya, ini tuh apa gitu. Nanti silahkan komentar di komentarnya ya. Nah, nanti silahkan komentar di situ, dilihat gimana caranya kalian mengomentari gambar apa sih itu. Oke. Nah, lanjut. Ini dibahas ya. Yang dibahas di dalam materi bab 3 itu ada peta konsepnya seperti ini ya. Sistem pembagian kekuasaan dan juga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, ini jadi ada 2 subbab yang ada di bab 3 ini. Nah, yaitu sistem dan nilai-nilai Pancasila dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, lanjut. Nah, sistemnya apa sih sebenarnya pembagian kekuasaan? Nah, menurut beberapa tokoh ya, ini ada 2 ya, John Locke dan Montesquieu. Ini namanya Montesquieu, boleh dipanggil Montesquieu sama Montesquieu seperti itu. Nah, ini ada 2 yang ada dibahas pembagian kekuasaan. Tokohnya membahas ada 2 ya yang membedakan ini. Yang pertama dari John Locke. Dari John Locke itu ada 3 ya. Bedanya legislatif, eksekutif, federatif kalau John Locke. Nah, legislatif berarti yang membuat undang-undang. Yang eksekutif seperti melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran. Yang ketiga, federatif, yaitu melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Lanjut, Montesquieu atau Montesquieu, legislatif berarti yang membuat undang-undang sama dengan yang John Locke tadi. Eksekutif berarti yang melaksanakan sama.
bedanya tidak sama juga dengan Montesquieu ya. Yang yudikatif berarti yang bedanya dengan federatif, yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Gitu. Lanjut. Nah, Indonesia nih, sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia itu seperti apa? Nah, ini kan bahas materi apa sih yang ada di dalam pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, ada secara horizontal atau sejajar. Ya, seperti apa? Dibagi menjadi konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Seperti itu. Nah, yang konstitutif berarti ada wewenang fungsi kekuasaan mengubah, menetapkan undang-undang. Nah, siapa? Yaitu memegang MPR. Dasar hukumnya pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Seperti itu. Nah, oke. Lanjut. Habis konstitutif ada eksekutif. Nah, eksekutif gimana caranya ya? Ini membahas seperti apa tugas dan wewenangnya gitu. Nah, eksekutif ya, kekuasaannya menjalankan undang-undang penyelenggaraan negara gitu. Nah, penyelenggaraan negara seperti apa pemerintahannya dan siapa yang megang? Nah, yang megang adalah presiden dan wakil presiden. Benar. Nah, dari kekuasaan eksekutif dulu, ada yang ditanyain dulu, nanti silahkan komentar ya. Bu, yang eksekutif itu seperti yang ada di Indonesia ya gitu. Yang megang itu adalah presiden dan wakil presiden. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2. Seperti itu. Oke. Lanjut dari eksekutif ya. Legislatif. Nah, tugas dan wewenangnya seperti apa? Yaitu membentuk undang-undang. Siapa yang megang? Yaitu DPR. Pasal 20 ayat 1. Ini masuk di situ. Nah, yudikatif berarti tugas dan wewenangnya apa? Menyelenggarakan peradilan. Gunanya apa? Gimana menegakkan hukum dan keadilan. Siapa yang megang adalah MA beserta lingkungan peradilan yang di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, semua mahkamah konstitusi. Dasar hukumnya ada di pasal 24 ayat 2. Kemudian ada KY Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung kekuasaan kehakiman pasal 24B Undang-Undang 45. Nah, lanjut, eksaminatif atau inspektif. Nah, tugas dan wewenangnya seperti apa? Kekuasaan dalam rangka pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Siapa yang megang? Yaitu BPK. Dasar hukumnya pasal 28E ayat 1. Seperti itu. Nah, kekuasaan moneter. Siapa yang megang? Yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral. Tugas dan wewenangnya, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, dasar hukumnya pasal 23D Undang-Undang 45. Lanjut ya. Nah, secara vertikal. Nah, tadi kan secara horizontal. Horizontal itu semuanya sudah. Nah, secara vertikal itu ada berdasarkan tingkatannya, yaitu dari pasal 18 ayat 1 NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi yang ada di kabupaten kota. Kabupaten kota itu ada tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan yang diatur menurut undang-undang. Jadi undang-undang itu ada bedanya di dalam pemerintahan itu ada semuanya di situ. Nah, itu menunjukkan sistem pembagian kekuasaan secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, infonya kenapa kok bisa dibagi lembaga kementerian dan non-kementerian? Nah, ini boleh dilihat ya buku paket kalau yang bukan buku Erlangga ya. Seperti itu. Kalau di Erlangga halaman 59. Oke, dasar hukumnya Undang-Undang 45 pasal 17.
presiden dibantu oleh menteri-menteri dia dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menterinya dibidangi urusan pemerintahan, yaitu membentuk, mengubah, mengubarkan undang-undang. Nah, kedudukan dan fungsi Kementerian NKRI. Nah, seperti apa? Nah, dibagi menjadi lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian. Gitu. Nah, kementerian yang memang secara tegas dalam Undang-Undang 45 itu ada dibagi 3, yaitu dalam negeri, luar negeri, pertahanan. Tapi kalau ruang lingkupnya bedain. Sebutkan sebutkan ruang lingkup kementerian yang disebut dalam Undang-Undang 45. Misal soalnya seperti itu. Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, gitu. Lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, sampai Agraria, seperti itu. Nah, Kementerian Urusan Pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi sinkron. Nah, di sini sampai Sekretariat Negara itu masuk di kementerian yang menangani urusan pemerintahan. Nah, yang ini adalah lembaga non-kementerian. Lembaga non-kementerian itu ada Arsip Nasional sampai yang namanya Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Bepetan. Ini lihat buku di PKN, tapi ini bukan yang Erlangga ya. Ini yang buku PKN yang penerbit lain ya, halaman 20. Kalau yang di Erlangga itu halaman 59 dan seterusnya. Berikut susunan baru reshuffle kabinet kerja jilid pertama ya dari Pak Jokowi ya. Ada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar sampai politisi PDIP Pramono Anung, seperti itu. Di sini jelas ya, ada dia membahas seperti apa keputusan presiden gitu. Nah, reshuffle jilid 2 Presiden Jokowi untuk kedua kalinya kembali merombak ya. Itu tidak tanggung-tanggung ada 11 jabatan yang terkena reshuffle jilid 2 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, susunannya seperti ada Ketua Umum Hanura Wiranto dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Keamanan, seperti itu. Di sini kan masih ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti itu. Nah, ahli minyak gas bumi asal Amerika Serikat Archandra Tahar ini dilantik menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral, tapi tidak mendapatkan posisi lagi di kabinet kerja sekarang. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung. Nah, sekarang tadi kan sudah pembahasan sistem pembuatan kekuasaan. Seperti apa yang ada di Indonesia itu apa? Ya. Nah, sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berarti nilai dasarnya ada di dalam nilai-nilai budaya bangsa. Nah, nilai instrumentalnya ada dalam bentuk strategis, organisasi, sistem, rencana, program, seperti itu. Dan nilai praktisnya ada di instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Lanjut. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasi itu adalah gimana caranya Pancasila kamu mengandung 3 tata nilai utama. Nah, way of life, cara hidup bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah. Itu dibagi menjadi 3, yaitu dimensi spiritual, kultural, institusional. Nah, spiritual seperti apa? Spiritual yaitu mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan, seperti apa kamu dalam mengandung falsafah negara ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kultural, seperti apa landasan falsafah negara sebagai pandangan hidup bernegara. Ketiga, yaitu institusional, yaitu bahwa landasan utama mencapai cita-cita, tujuan. Jadi bedanya institusional itu ada di cita-cita tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, praktiknya yaitu falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dalam implementasi. Lanjut, nilai Pancasila penyelenggaraan negara. Nah, seperti apa gitu. Nah, dari sila 1, contohnya mengakui adanya causa prima, sebab pertama yang ada sebabnya kita memiliki keagamaan itu ya ada di nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini ada contohnya 4 ya. Sila kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti apa gitu ya. Nah, di sini kan ada contohnya menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena mempunyai sifat universal. Nah, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai
hakikat bangsa. Hal ini bersifat universal. Universal itu secara umum itu memang semuanya menjunjung tinggi kemerdekaan. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan peradaban, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu ya. Jadi ada di kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi peradaban yang tidak lemah, seperti itu. Lanjut, sila ketiga, nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, seperti apa di sila ketiga. Oke. Nah, nilai kerakyatan, hakikatnya seperti apa? Nah, di sini ada semua. Yang terakhir adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, gimana caranya memakmurkan rakyat Indonesia secara merata, yaitu dengan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sampai melindungi yang lemah bagi kelompok yang memang dapat golongan yang lemah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain dulu ya, silahkan di komentarnya nanti tanyakan, atau boleh nanti chat WA saya ya, sesuai di jam mapel ini ya. Jam mapelnya kan jam 9:30 sampai jam 11. Oke, itu ya. Oke, buat hari ini kalian cukup harus memahami ya. Intinya adalah membaca dan memahami materi hari ini, karena materinya ini membahas subbabnya, sistem pembagian kekuasaan, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi materinya ini adalah dua ini. Gimana kalian bisa membedakan dua ini gitu. Jadi pertanyaannya tidak jauh dari dua ini gitu. Oke. Kalau misalnya yang kemarin itu kan memang bab 2 itu membahas apa sih Pancasila dan sebagainya, itu kan sudah ya. Kalau yang bab 1, apa sih bangsa, apa sih negara, seperti itu ya, gitu. Oke, untuk untuk tugas hari ini ya, silakan nanti kalian buat namanya artikel ya. Artikel gimana caranya, sebentar. Bentar ya. Nah, ini aneh-aneh. Oke. Ini saya save dulu. Oke. Nanti silahkan buat artikel aja nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Tugas ketiga ya untuk materi hari ini adalah membuat artikel yang Anda ketahui tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Jadi artikelnya itu kamu buat itu minimal 3 paragraf ya. Artikel 3 paragraf. Misal gini, kamu ambil dari artikel di kamu browsing atau boleh kamu artikel dari koran, ataupun kamu cuplik dari internet, koran ataupun majalah yang tentang materi praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan negara. Itu nanti kamu ambil, kamu copy, di bawahnya itu 2 paragraf kamu tambahin dengan kalimatmu sendiri ya. Jadi tidak hanya ya istilahnya copy paste artikel orang, tapi tidak menambahkan deskripsi analisis kamu sendiri. Jadi artikelnya itu adalah analisis dari diri kamu sendiri, seperti itu. Judulnya apa? Nah, kamu nanti tulis di situ judulnya apa, ditambahin alamat, atau misalnya kamu browsing di internet kamu tulis alamatnya. Kalau memang kamu cuplik di
majalah ataupun di apa namanya di koran, silahkan nanti kamu tulis koran hari apa dan sebagainya di situ. Ya semacam analisis ya gitu. Kamu buka aja contoh artikel tuh seperti apa. Nanti kamu di Google pasti kelihatan seperti itu ya. Jadi saya minta artikelnya itu dengan karanganmu sendiri ya. Boleh kamu istilahnya buat pandangan kamu, artikel dari siapa. Nah, dan menurut saya, tambahan di bawahnya, menurut saya artikel yang membahas ini adalah bla 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 seperti itu. Jadi 2 paragraf kamu tambahin di situ. Oke. Ada itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata ya. Oke. Itu nanti kalau memang ada yang memang benar-benar tidak paham, nanti silahkan WA ke saya, langsung ke saya, nanti kirim ke semuanya di grup ya, semuanya di situ. Nanti PowerPoint ataupun nanti mau minta, nanti PJ mapelnya silahkan hubungi saya dulu, baru nanti saya share seperti apa. Oke, tugasnya itu ya, maksimal minggu depan, hari Selasa depan, ya, tanggal berapa itu? Selasa depan tanggal berapa itu nanti dicek, intinya Selasa depan. Oke, dan mohon maaf kalau memang saya belum merekap di GP Class. Nanti saya insya Allah lah sesempatnya mungkin nanti saya buka GP Class-nya, jadi semua nanti saya share di situ dan nilai nanti saya share di situ. Oke, cukup sekian kesimpulannya hari ini tentang membahas pembagian kekuasaan seperti apa yang ada di Indonesia. Sudah paham? Kurang lebihnya saya minta maaf. Baca hamdalah dulu. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata saya minta maaf ya kepada kalian. Kalau memang ada salah menyampaikan atau salah ngomong atau memang salah kata, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ketika memang kalian di rumah ataupun dimanapun, tetap menggunakan protokol kesehatan, selalu sehat selalu, dan tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.